Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah. Selamat beribadah. Tema kita bulan Juni adalah Born Again atau lahir baru. Setiap orang percaya harus lahir baru. Karakter lama ditinggalkan menjadi karakter seperti Kristus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Bersyukur buat anugerah Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Sampai hari ini Tuhan masih nyatakan kebaikannya, kemurahannya di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Mari kita rasakan Tuhan hadir di tempat ini. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya Tuhan beracara di dalam ibadah kita pagi hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa segenap hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau menikmati bersama-sama hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus mengurapi kami, mengurapi sidang jemaat Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bawa hatimu, bawa hidupmu untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kina maralaya, sikarala maralamas. Yarala marala marala. Yarala marala marala masyakarala marala marala. Yarala marala marala masyakarala. Allah Roh Kudus, kami perlu Engkau. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami. Allah Roh Kudus, limpahkan hadirat-Mu buat kami Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya.
penuhi hatiku. Bawa kami
saat ini kami merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan indahnya yes, haleluya. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari perlahan kita sama-sama berdiri. Pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji Engkau, kami mau lebih lagi meninggikan Engkau, dan kami akan bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang siap memuji Tuhan pagi hari ini, mari sama-sama katakan haleluya. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini mengikuti ibadah online ya. Puji Tuhan, selamat kita berbakti bersama-sama dan kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Haleluya. Dialah kekuatan kita. Kita tidak akan pernah gentar ketika kita mengiring Dia. Dialah siang pagi hari ini kita mau bersorak-sorai buat Allah kita. Yesus, Kau kekuatan hidupku.
namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah berkeringat? Belum. Puji Tuhan, saya yang di sini sudah berkeringat Bapak Ibu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini hidup kita sudah ditebus oleh darah Kristus, dan dialah apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita berikan semua buat Tuhan. Yuk semuanya bertepuk tangan Bapak Ibu.
Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian menikmati hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau persembahkan sebagian dari milik kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur ya Bapa pagi hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dengan segala kerelaan hati kami, pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik lewat persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami pagi hari ini buat gereja Tuhan di tempat ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memberikan dengan ketulusan hati kami, dengan kesungguhan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sucikan tangan-tangan yang saat ini sedang Tuhan Yesus mengembalikan berkat yang daripada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah pagi hari ini kita mau terus kejar hadirat Tuhan, supaya kehidupan kita terus menjadi sempurna seperti Kristus. Hidup kita terus dibaharui di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami rindu sidang jemaat naikkan pujian ini, dan bersama-sama mari perlahan kita berdiri. Dekat padamu itu rinduku.
Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setiamu yang telah memungut kami, mengambil kami dari jurang kematian, dari jurang kegelapan. Engkau angkat kami sebagai anak. Terima kasih, biarlah kami senantiasa mau mengejar akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami senantiasa mau menangkap akan Engkau Tuhan, bersekutu, melekat erat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu hidup kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hidup kami akan sia-sia apabila kami melepaskan Engkau dalam hidup kami. Kami akan mati, kami akan celaka binasa selama-lamanya apabila kami lepas daripada-Mu. Maka dari itu Tuhan, biarlah tertanam dalam hidup kami, untuk kami makin hari makin mau melekat akan Engkau, makin hari mau mengenal akan Engkau, mencari wajah-Mu, mengejar keberadaan-Mu terus menerus dalam hidup kami, supaya pengorbanan-Mu di kayu salib tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, adalah firman yang keluar, yang Engkau sampaikan Tuhan, tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Shalom. Sebelum duduk, nyanyi yuk. Ayo tadi lagu yang paling seneng apa yuk? Apa Bu Musa mau saksi lah? Tadi terkesan dia. Nah, apa tadi? Bangkit dulu berdiri. Tak gawe. Mumpung ini kan yang terakhir, selama 2 jam gak apa-apa ya loh. Masalah, tapi jangan saya nanti ada pengajaran. Lagu apa yang tadi yang enak? Ayo. Apa? Apa? Sing joget. Apa? Seneng rasanya Pak Harto mbek Pak iku senengane sing joget bahasa Iman. Tadi lho, ya. Ayo drama tok seneng aku, Revan. Ding suka-suka. Drama lho. Suka-sukamu Tuhan,
Seneng ya? Seneng ya? Isa ngomong suka-sukamu Tuhan. Temenan dah. Tadi pagi di yang ibadah pagi, saya sendiri jujur sampai tidak terpikir apa yang saya sampaikan itu ya. Tiba-tiba Bu Musa ngasih lagu ini. Wah, saya sendiri langsung ngomong, Tuhan, ini memang lagu kesukaan saya gitu. Kesukaan pada waktu apa? Pada waktu wis kepepet gak iso mikir apa-apa ya, ya toh? Bener gak? Langsung kita ngomong karep-karepmu Tuhan wis ya. Ya toh, suka-sukamu Tuhan wis. Saya ada kesaksian, tapi nanti orangnya biar bersaksi sendiri nanti. Dalam minggu depan saya yakin dia akan bersaksi. Ya toh? Wis Tuhan, tak serakno kamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, karep-karepmu. Wis Pak, tak serahkan sama Tuhan, wis pokoknya ada masalah ya. Wes pokoknya tak serahno sama Tuhan. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bertumbuh orang ini. Luar biasa. Malam itu saudara, besok paginya sekitar jam 8 pagi. Pak, nek tak pikir-pikir Pak, lho mateng kon. Dipikir mana? Emang jare ini suka-sukamu Tuhan. Kayak Tuhan, karep-karepe Tuhan. Lah kok sih dipikir lho. Bertentangan deh, kontradiksi. Sering loh kita gitu. Saya tidak menyalahkan, itu manusiawi memang. Tapi itu membuat kita semakin harus sadar, ternyata sekalipun kita ngomong, karepmu Tuhan, kuserahkan hidupmu padamu Tuhan, gledek ya ndak. Sing guyu kerasa ya, termasuk saya guyu ini. Ya tak? Kenapa? Berarti sebetulnya kita itu tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Keras. Kita bisa ngomong Tuhan tak serahno semuanya. Tadi loh ada kata-kata, tadi yang kata-kata apa? Yang pertama itu hidupku ditebus. Telung Pak Mei lagunya tadi. Senengannya memang di ref kedua, suka-sukamu Tuhan, wenake ya toh. Tapi begitu yang sungguh hidupmu telah ditebus, terus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku siapa? Bukan milikku lagi. Berarti kita punya hak atas hidup kita. Temenane punya ndak? Loh, ndak yang wani toh ngomong toh? Ndak punya sebetulnya. Amin ndak? Kita sebetulnya ndak punya atas hak kita lagi. Saya juga sempat ya ini kemarin saya di siaran cuma ndak iso Pak. Loh, kok bisa ndak isa? Kita kan masih punya kehendak bebas. Loh, kalau engkau masih punya kehendak bebas yang berjalan dengan cara berpikirmu, dengan keinginanmu, dengan kehendakmu, berarti buat apa kamu ngomong bahwa hidupku bukan milikku lagi? Kontradiksi kan? Paulus mengatakan, sekarang hidupku yang kuhidupi saat ini bukan hidupku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kita berani bisa ngomong kayak gitu, tapi kenyataannya kita tidak mempersilahkan Tuhan menguasai penuh atas hidup kita. Sehingga lagu ini senenge mek suka-sukamu tuh ngarepe gak ono. Di sini katakan sekarang hidupku bukan milikku lagi, terus apapun yang Tuhan mau lakukan. Tuhan mau ini, hei, contoh gampang, Yunus, Nus, kamu kan ini we ya, mau Tuhan, aku ke Tarsis saya, Yusak, sini ya, dah enak Tuhan, soroh itu, aku minta sing enak-enak dok, saya enggak, di sini enggak ada sing ngaku, semua begitu.
Firman kan ke sini dulu, ya toh. Jangan Pak Yusak ke sini ngomong toh. Enggak, firman kan ke sini dulu baru ke situ. Nah, sininya satu, situnya banyak gitu loh. Ya toh. Sadar ya, mulai pikir ya. Betapa sering kita baca firman tapi kita tidak pernah melakukan. Atau melakukannya setengah-setengah. Tidak full. Tadi Bu Musa sampai ngomong, saya baru sadar loh Pak, lagu ini Pak. Loh iya, aku dewi baru sadar mang. Karena selama ini kita nyanyinya yang belakang tok, suka-suka ngarepe gak dipelajari dengan baik. Apapun yang Tuhan mau lakukan, terus apapun yang Tuhan mau inginkan, apa kata-katanya di sini? Terus asalkan Tuhan senang, semuaku tenane. Balik mana? Semua aku relakan. Tuhan, PPN Tuhan, semua milikku. Pembangunan membutuhkan dana, ayo perpuluhan. Loh, duit mana? Betul ya? Jadi kita betul-betul jadi pelaku firman enggak? Setengah-setengah. Jadi belum ngamuk mana Pak Yusak. Aduh, kita kembali kepada tema born again, lahir baru. Saya percaya lahir baru itu Tuhan merubah roh kita. Tetapi tidak cuma roh yang dirubah, jiwa dan tubuh itu ikut dirubah. Masalahnya roh ini, misalnya gini ya, ini roh, jiwa ini ada pikiran, perasaan, kehendak. Di sini tubuh itu anggota tubuh, mata, telinga, apalagi hidung, panca indera, semuanya di sini. Ya, erat hubungannya born again dengan pertobatan. Ya, seperti kenapa harus born again? Kenapa harus lahir baru? Di Yohanes 3 ayat 3, 5 dan 6 itu enggak usah dibuka, enggak apa-apa wis. Nikodemus tanya sama Tuhan, kenapa aku harus lahir baru? Kelahirkan kembali. Tuhan ngomong kalau di ayat yang 3, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Delok tok iku ndak, apa meneh masuk. Paham? Terus di ayat yang kelima dan 6 diulangi lagi Tuhan katakan, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah dan tidak masuk. Nah, terus gaya apa? Dewi jadi pengikut Kristus. Paham? Cuma Kristen KTP. Ibadah. Pelayanan. Tapi engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah dan tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena engkau tidak dilahirkan kembali. Makanya saya tadi katakan erat berhubungannya dengan pertobatan. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita ini dikuasai, langsung diambil alih, berubah menjadi roh Allah. Nah, untuk supaya ini bertumbuh, roh ini bertumbuh, roh manusia ini bertumbuh, dia, firman Tuhan mengatakan, dia harus di 1 Petrus 2 ayat 2, ayat dukungan untuk tema bulan ini adalah harus makan atau meminum susu yang murni dan rohani. Ya, saya tidak ngulang-ngulang, ini kan sudah banyak berminggu-minggu yang lalu dibahas semua. Saya cuma mau menerapkan secara logika, secara apa yang kita bisa lakukan. Ya. Jadi firman, dan Tuhan Yesus juga mengatakan pada waktu dia dicobai oleh iblis, ya, dia katakan manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang menghidupkan. Berarti nih ya, roh, jiwa, tubuh. Roh dibarui, jiwa dan tubuh berproses. Betul kan?
Yang 2 Korintus 5:17, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang di rohnya. Untuk roh ini tumbuh, berbuah, dia harus makan makanan rohani. Lewat siapa? Anggota tubuh. Betul toh? Mangan. Anggota tubuh, telinga. Telinga katakan apa? Iman tumbuh dari pendengaran akan firman, yaitu firman Kristus. Pakai anggota tubuh, masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam pikiran, masuk dalam perasaan, masuk dalam kehendak kita. Makani roh. Makanya seluruh, saya tahu gereja ini adalah gereja yang sehat, saya katakan. Kenapa? Setiap jemaatnya diharuskan. Nah, saya ngomong mending diharuskan timbang diwajibkan. Wajib ya harus disik mana? Harus toh. Baca firman. Baca firman itu bukan untuk apa-apa, bukan untuk ya wes maca. Ndak ngerti, gak apa-apa. Tapi rohani itu dimakani terus gitu loh, mbek firman. Supaya bertumbuh. Kadang-kadang wong cek angel. Saya kemarin dengerin survei ya, survei Indonesia ya. Ternyata sekian tahun yang lalu ada survei bagaimana minat baca manusia, terutama di Indonesia, itu terhadap bacaan buku misalnya. Ya, ternyata surveinya yang sekitar tahun 2000-an gitu ya, 1:45. Berarti apa? 45 orang berkumpul, 1 orang tok moco, seneng baca. Ya. Ternyata survei tahun 2000 sekian yang terakhir-terakhir ini, setelah gadget mulai berkembang banyak, ternyata 1 banding berapa? 1000. Tambah akeh tambah sidik. Tambah sedikit. Dari 1000 orang, ternyata cuma 1 orang yang suka baca. Mbok kita di sini. Ini berapa orang? 200? 100? Berapa yang suka baca Alkitab? 1. Siji tok lho, 2, 3. MMCKB ya. Wah enak, full berarti. Berarti lebih dari setengah, 50, luar biasa. Terus ada survei yang terbaru. Ternyata Indonesia masuk dalam peringkat nomor 1 di dunia. Untuk apa? Buka gadget, baca gosip, delok TikTok, Facebookan gosip, masang status. Amin jare. Lah kok tambah elek. Ayo kita rubah survei ini. Kita dari yang kelompok kecil kita di sini, ayo kita mempengaruhi yang besar. Dengan apa? Dengan kelahiran baru kita ini, roh ini akan berdampak kepada pikiran, perasaan, dan kehendak kita, berdampak lagi kepada anggota tubuh kita. Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar, ya anggur 10. Wah, langsung cepet ya. Yohanes 10 toh. Yohanes 10 apa? Yohanes 15. Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar. Coba deh, Yohanes 12 2 ayat 2. Judulnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Berarti kita pemiliknya adalah Allah. Itu tidak bisa kebaca saya. Nah, terima kasih. 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Berarti ada yang dalam kelompoknya Bapa, Allah Bapa, ada yang tidak berbuah. Masuk akal toh? Betul kan? Dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kita sudah belajar bulan lalu.
Pembersihan Tuhan berupa apa? Ya ada ujian, ada pencobaan, ada proses yang membentuk hidup kita. Betul? Supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Buahnya adalah buah roh. Galatia 9 buah roh. Saya rasa kita semua di sini punya buah roh. Amin enggak? Amin ya? 9 buah roh punya semua ya? Ada yang cuma 8? Ada yang cuma 1? Enggak toh? Semua punya toh? Punya kasih, sukacita, kelemah lembutan, murah hati, kesabaran, terus apa? Damai sejahtera, terus? Lemah lembut sudah, murah hati. Terakhir paling gampang, penguasaan diri. Ya, semua punya enggak? Punya. Karena roh kita sudah lahir baru. Tetapi proses untuk supaya misalnya penguasaan diri kita semakin besar, semakin berbuah banyak, maka itu semakin diproses penguasaan dirinya. Oh ternyata, wah misalnya ini yang laki, untung aku tidak bicara MMC, tak anggap laki, ini MMC gitu ya. Saya berani ngomong di MMC. Saya lihat cewek ayu, dung. Pertama, ngelirik ae wis. Soalnya nek ndelok ini ketok dusoe, ya toh? Ya, kan sudah ada penguasaan diri. Iya toh? Ngelirik tok ae. Pentelengi, wah iki aja curhat. Iki iso turu di teras sih. Pentelengi ae, wih parah iki. Pentelengi, ya wis dianggap masih proses penguasaan dirinya ya, mentelengi, oke. Nah, semakin Tuhan bersihkan, Tuhan ngomong, tidak boleh lo ya, kamu ngelihat tok itu lo sudah berzina. Oh ya Tuhan, terima kasih firman-Mu mengubah aku. Dibersihin pelan-pelan, ada cewek lagi lihat, tidak mentelengi. Apa? Melotot, iku parah Bu. Iku melirik tok ae wis. Tapi kalau sudah betul-betul berbuah banyak, penguasaan dirinya menghasilkan penguasaan dirinya banyak atau besar, maka misio de wayune kaya apa, kita tidak terpengaruh. Lihat, tapi tidak akan pernah masuk di otak kita, tidak pernah diramesi, tidak pernah masuk di hati, terus dibayang-bayang itu parah. Paham ya? Saya tidak kecepatan toh. Sama dengan buah roh yang lain. Sasi, kita mungkin tidak bisa mengasihi orang ini. Tuhan, aku wong iki lho boncekno wong iki wis ngapusi aku, ngentekno aku, dunyaku dientekno mbek iki ngene. Tuhan ngomong, "Ampuni." Ya wis Tuhan, tak ampuni. Ngampuni tok. Ketok wae boncekno wong iki sikan. Nah, sik belum bisa. Diproses lagi terus sampai pada saat betul-betul kita ketemu tek ambek wonge, kita tidak ada perasaan benci, dendam, sakit hati, no. Itu loh. Sehingga dikatakan supaya engkau berbuah banyak. Tadi kan dikatakan itu toh. Karena pada saat engkau berbuah banyak, yang menikmati siapa? Orang lain juga. Selain kita bisa menguasai diri ternyata. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku tidak tergoda. Aku lebih suka gaduh-gaduh daripada goda-goda. Iya tuh. Gitu loh. Jadi terus habis gitu Tuhan lihat, oh ya, kamu lulus. Belum. Karena kita belum meninggal, belum mati. Tetap akan diproses Tuhan penguasaan diri. Saya ini tidak urusan cewek. Lolos urusan cewek, ya. Urusan apa? Jin, cuan. Kita bisa mengendalikan diri kita terhadap mamon. Saingannya Tuhan kan cuma mamon. Betul? Apakah kita bisa mengendalikan? Maka firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah mamon untuk kemuliaan Tuhan. Apakah kita bisa mengendalikan uang kita?
Perlu penguasaan diri lagi, diajar lagi, level lebih tinggi. Cewek wis gak ono lah. Allah apa sih wis tuwek-tuwek mikiri cewek nom-nom. Gak kuat. Ngono lho. Iya toh? Wis ngono lho. Iya ta? Lagian ndak ono gunane ngono lho. Misalnya saya, ditemukan saya, yo ditemukan sapa ayo? Sing ayu sapa? Sing nom-nom, JKT 98. Saya mau, DE sih ndak gelem ngono lho. Iya toh, ibaratnya percuma gitu loh. Wis talah, buangan semua itu. Buang semua itu. Uang. Pak, nek 1 juta, 2 juta wis gak apa-apa, Pak. Oh, kemarin saya dapat bacaan. Pak, misalnya, ya Pak Fran. Pak, tiba-tiba sampean tak kayak duit 1 miliar kira-kira ya, Pak? Apa? Gak mungkin. Lu ngenyek aku dipikir aku duit 1 miliar. Ngawur. Bapakku kaya raya pemilik dunia kok. Tak kasih 1 miliar kira-kira gelem enggak Pak Fran? Haleluya Pak ya. Tapi sesuk berangkat ke surga Pak. Kira-kira ya Pak? Enggak. Oh, Bu Reni gelem jadi. Bu Reni gelem jadi. Ciamik Bu Reni. Ya toh? Saya kelihatannya dagelan ini lucu. Tapi saya bayang bener ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kan kita gelem duit 1 M. Ya gelem Pak, sapa? Oh, aku akan sujud terima kasih Mbak Bapak. Nggak akan saya lupakan seumur hidup saya. Tapi sesuk kan berangkat. Wah ya nggak usah Pak, nggak usah 1 M Pak. Aku sik kepino urip. Betul enggak? Nah, itu prioritas kita di mana? Hati kita di mana? Harta kita sesungguhnya di mana? Kalau kita ngomong, Tuhan, aku menjadi milikmu, Engkau menjadi milikku, Engkau menguasai seluruh hidupku, maka tadi lagu itu benar. Engkau milikku, aku bukan milikku lagi. Dan aku tidak ada keinginan yang lain selain melihat dan melekat padamu Tuhan. Iki proses. Wah, udah iso Pak, wangel. Loh, kamu mau apa enggak? Segitu aja. Kenapa? Sorry. Karena itu yang dimau Tuhan. Kita kan sudah punya visi. Kita punya tujuan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Betul dong? Tapi kita sering memaafkan diri sendiri atau minta dispensasi atau minta sedikit pengurangan. Tuhan, aku salah. Sesuk tak benahi ya Tuhan ya. Ya nek sempet. Kan lebih baik kita tahu itu salah, kita tidak lakukan. Betul tidak? Ya kan? Saudara tahu, saya tahu. Misalnya, oke, narkoba, misalnya, wah enak iki narkoba, cek no mumetku hilang, wis gak mikiri dunia gini. Tapi tahu ini bertentangan, besok akan ditangkap. Ada gerbekan cekel polisi. Saudara kira-kira mau melakukan enggak? Ya tentu tidak toh. Saudara tahu bahwa ini apa yang kita perbuat masuk dalam kejahatan, kategori kejahatan menurut firman Tuhan. Terus saudara lakukan terus ngomong, Tuhan dispensasi yo, aku tak jahat dino iki yo, sesuk ndak. Mana bisa? Kalau kita sudah mau komit, Tuhan aku mau berubah. Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan lahir baru, itu akan terjadi. Kono sing ngamin kon. Saya tadi persiapan pagi sampai saya kaget juga. Saya tidak sengaja saya bawa ini loh. Buku saya ini ternyata tulisannya gini saudara. I can buy anything but I want basically. Secara dasar saya bisa membeli apapun juga. But I can't buy time. Aku tidak bisa membeli waktu. I better be careful with it. Lebih baik aku berhati-hati dengan waktu yang Tuhan berikan pada kita.
Ojo digawe gegeran, ojo digawe iri hati, mangkel, gosip. Nek kon sik gosip, moro-moro waktumu entek. Dadi apa? Kita harus berpikir. Makanya firman Tuhan mengatakan, perbaruilah pikiranmu, perasaanmu, dan kehendakmu. Kehendak manusia nih, kedagingan kita. Roma 8. Wis bagus loh Roma 8 nih. Saya tadi Roma 8 betul ya. Coba cek. Hidup oleh Roh. Roma 8 judulnya. Saudara enggak ada yang bawa Alkitab ya? Bawa dong. Bawa ini, pakai ini. Hidup oleh Roh. Demikianlah, saya baca cepat aja ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghubungan dari mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Kita udah bebas. Kita udah menang. Ya. Roh kita sudah dibarui. Kita sudah lahir baru. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Kita tidak bisa ngelawan daging. Tapi semua itu karena kemurahan Allah, Roh Kudus memampukan kita untuk melawan daging. Oke? And then terus 4, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Ya. 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang roh. Pak ngeroh toh Pak? Bukan gitu. Terus mikirkan yang roh ya apa? Memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Nanti pada akhirnya firman Tuhan mengatakan, engkau bukan lagi hamba, engkau sahabat, lebih tingkat lagi engkau adalah mempelai Kristus. Amin. Nah, pada saat kita menjadi mempelai Kristus, kita berusaha tidak menyenangkan pasangan kita. Benar loh? Siapa yang menikah di sini? Yang belum menikah nanti. Yang pacaran deh, wis gampang. Pacaran berusaha menyenangkan pacar, betul tidak? Ya apalagi yang sudah menikah, masa orang bisa menikah, misalnya saya menikah sama Ineke, terus saya ayo menikah yuk, sudah menikah loh. Terus kemudian saya berusaha, ayo menikah yuk, apa? Engkau kontak gebui ya, lo kira-kira gelem dah? Ya dah gelem dah. Ayo mau, kontak gebui ya, bendino tak siksa ya, kira-kira gelem dah? Ya dah gelem ah. Tapi karena saya mau menjadi mempelainya dia, suaminya dia, maka saya berusaha untuk apa? Menyenangkan dia. Amin. Saya berusaha berbuat semaksimal mungkin yang terbaik untuk dia. Sama kita dengan Tuhan. Bukankah kita mempelai Kristus? Pada saat kita menjadi mempelai Kristus, Tuhan mengatakan, tidak, kamu harus kudus dan tidak bercacat. Apa ngenteni Yesus teko baru tidak bercacat, baru sempurna? Enggak ternyata. Kita harus mengejar hadirmu, kejar Tuhan. Untuk apa? Kita memperoleh kekudusan dan kelayakan daripada, kita sudah layak, Kita memperoleh kekudusan yang terus-menerus dan tidak bercacat pada saat Yesus datang kedua kali, kita diangkat menjadi mempelai Kristus. Amin. Lah nek ono cacate, kira-kira Tuhan yang Maha Kudus mau enggak dengan yang tidak kudus? Enggak mau toh. Saudara, ini juga jadi rema buat saya, jadi pacuan buat saya supaya saya bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ayo sama-sama, bareng-bareng. Jangan ono sing ketinggalan. Kalau engkau masih, Pak saya kan baru Kristen Pak, saya baru terima Yesus, ndak apa-apa. Isi terus hidupmu dengan firman Tuhan. Isi terus. Supaya ada perbendaharaan di hidupmu pada saat kita mengalami suatu keadaan yang tidak baik,
pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita sudah ditaklukkan kepada Kristus, maka reaksi yang timbul dari anggota tubuh kita ada reaksi yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kesel aku. Capek aku. Aduh Tuhan. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Tadi itu belum selesai sebetulnya ya. Saya balik Roma 8 di kita. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lebih jelas. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Berarti kalau kita tandanya roh Allah tidak diam di dalam kita apa? Ya kene uripmu saenak-enake dhewe. Lah iku suka-sukamu dhewe, bukan suka-sukamu Tuhan. Iya toh? Terus nanti kalau nyanyi itu di hadapan Tuhan, suka-sukamu Tuhan, pret jare Tuhan. Ya toh? Lah kon ndak kok karep-karepmu dhewe kok. Ya toh? Sudah jelas karena hidupmu dalam daging gitu loh. Ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, 10, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan dan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sempurna enggak kita? Sempurna. Keren ya, keren ya, keren enggak? Ada enggak yang merasa bersemangat gitu? Wih iyo yo, koyok ngini ternyata hasilnya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ternyata kayak gini hasilnya apa yang kita dapat pada saat kita setia sama Tuhan. Kita melakukan firman dengan sungguh-sungguh. Aku excited saudara. Benar, saya excited banget. Jadi saudara-saudara, jika kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Berarti sebetulnya kita bisa mematikan segala pikiran, perasaan, kehendak, itu tadi, keinginan tubuh kita secara sadar. Kalau kita memang mau menjadi seperti Kristus, ya matikan. Tidak ada kata-kata lain, matikan. Tidak ada ceritanya, nanti Pak, aku ngerokok. Dulu sehari 2 pak, sekarang 1 pak. Oh puji Tuhan, berkurang Pak. Terima kasih, puji Tuhan aku bisa. Saya tidak nyinggung yang di sini. Karena saya ada kenalan juga yang ngejawabnya kayak gitu. Terus, biasanya aku sekarang pokoknya 1 hari 1 sekarang. Sudah berkurang banyak toh. Perasaku nek kon momoro disaut wik Tuhan. Apakah terus mau ngomong, Tuhan ngerokok mek siji lho. No. Ingat, tubuhmu ini harus engkau kuasai. Dan ingat lagi, saya tidak banyak buka ayat bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Harus ingat itu. Karena tubuh kita bait Roh Kudus ini asetnya Allah. Tadi katakan, hidupku bukan milikku lagi. Berarti apa? Tubuh kita juga milik Allah. Betul? Harus kita jaga dong aset ini. Efesus, balik Efesus mana? Ini yang luar biasa. Roma 8:17 yang terakhir ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi kalau kita selama kita perjalanan kehidupan ini merasa tidak pernah menerima janji-janji Allah, itu ada pertanyaan tanda tanya yang besar. Apakah engkau benar-benar anak Allah atau anak gampang, katanya Paulus.
anak nemu, gitu. Saya sering saya ngomong, sering lihat di Facebook itu drama Cina itu loh, ya toh, tahu ya, sing anake momoro ilang, ketuker kalungin, sampai tak pikir-pikir, iki sama dengan kehidupan manusia yang saat ini. Begitu anak itu ditemukan, orang tua yang asli merasa luar biasa anakku yang asli ditemukan. Tapi ono ae sing iri, iki duduk anak asli apa istilahnya anunya laboratorium DNA-nya dites, dituker, sing iki kalungnya diambil lagi sehingga orang tua asli itu merasa iki memang bukan anaknya. Tapi itu berarti siapa? Iblis. Iblis itu selalu menuduh kita seakan-akan kita bukan anak Allah gitu. Iblis itu selalu mempengaruhi jiwa kita. Pada saat kita lahir baru, jiwa kita masih penuh dengan sampah. Ya kan? Karena saudara lahir baru dengan kelahiran asli dhisik mana? Duluan mana? Duluan lahir asli toh, procot itu toh. Ya. Daripada lahir baru. Mungkin ada yang lahir baru. Saya waktu kita di KPK, saya ngomong, saya ingat 25 Juni 87 saya lahir baru. Pak Mei kapan? Sejak masuk Mahanaim katanya, 2016 berarti. 16 ya Pak? 13. Oh 2013. Pak Aryadi lahir baru kapan? Sejak keluar dari PI. Sejak tahun berapa? Lahir baru 2004 94. Oh. Iya toh? Pak Martin. Siapa ngomong wingi? Ngawur. Iya toh? Jiwa kita ini penuh dengan sampah. Karena apa? Kita waktu hidup ini dipengaruhi oleh hal-hal yang sangat mempengaruhi pikiran kita, kondisi kita, sehingga kondisi kita sering tidak stabil. Saudara, saya kemarin baca, tadi saya sampaikan juga, terus sempat diskusi di bawah sama Pak Susilo sama Bu Sisilo. Saudara tahu AI toh? AI. Artificial Intelligence, ya kan? Nanti saudara bisa membayangkan betapa teller bank wis gak payu. Bahkan apa? Orang-orang sudah digantikan dengan robot, betul kan? Nah, terus saya ngomong tadi, sepintas ngomong sama Susilo, sama Pak Susilo. Kira-kira naik misalnya semua robot, semua dimasukkan dalam komputer robot, otaknya itu luar biasa, itu bisa terjadi saudara, karena Menara Babel aja jadi, apalagi cuma robot, ya kan, pasti jadi. Nah terus berarti hukum di dunia ini adil deh, bisa adil enggak? Pengacaranya robot, hakimnya robot, jaksanya robot, gegeran. Kira-kira menang sopo? Iya tak? Tergantung sing nyetel dari Pak Susilo, sing program disetel, ya bener juga. Terus ada lagi kemarin saya baca, robot AI bisa melahirkan, bisa punya anak, mengandung. Siapa di sini yang belum menikah? Siapa ngacung di belakang ini? Bisa milih bentuk kamu, tapi robot. Wah, aku ngetok wedoki wayu ngene, langsing ngene, bodine ngene. Tapi robot. Tapi iso meteng, kan? Anaknya. Enggak. Anaknya manusia. Bisa berpikir, bisa berkehendak semua. Cuman itu saya dapat hikmat tadi pagi pada waktu saya merenung di kamar mandi. Saya mikir, Tuhan, ya apa nek bener-bener robot AI punya anak? Jari Tuhan, bisa. Tapi terus Tuhan ya apa? Gak duwe roh. Keren ya Tuhan ya.
gak punya roh. Berarti apa? Sing gak punya roh apa? Nah, bener. Kewan. Bentuknya menungso. Ngeri enggak? Ke depan ini makin ngeri, saudara. Serius ngeri. Kalau hidup kita tidak ditanam di dalam Tuhan dan benar-benar menjadikan Yesus ini patokan dalam hidup kita, jiwa kita lahir baru, anggota tubuh kita lahir baru, benar-benar disempurnakan, ngikut yopo ngejar Tuhan supaya aku jadi sempurna. Jablas, saudara, kita ngelawan keadaan sekarang. Betul ya Pak ya? Pak Martin ya? Keadaan ke depan ini bukan tambah baik, saudara. Ngeri. Kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak melekat pada Tuhan, itu seperti tadi, ranting itu akan dibuang, dibakar. Dan tidak ada kemuliaan bagi Tuhan. Ini baru masuk. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Wih, akene. Efesus 4. Habis ya waktu saya. Efesus 4 17 sampai 32. Cek coba. Efesus 4 17. Itu judulnya aja perikop di atas apa? Apa judulnya? Di komputer ya tahu. Manusia baru. Kemarin ini ketanya sama saya, kok di mana kok tuh manusia baru? Di mana ya? Aku ya lali. Sak cewari tadi pagi dapat manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Katanya kenal Allah. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Pikirannya yang sia-sia. Pikiran kita sering kita pergunakan untuk hal yang sia-sia. Saya ingat Matius 6 ayat 33, sebelum 33 kan ayat 33 kan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu ayat senengane Pak Me. Gitu. Tapi hal ini dicari oleh bangsa-bangsa. Apa? Dicari oleh bangsa-bangsa, dipikirkan oleh bangsa-bangsa. Apa? Kekhawatiran, makan, sandang, pangan, papan, kuwabe digoleki, ruwet, ribet, sehingga lupa Tuhan. Ini yang firman Tuhan katakan, jangan tidak mengenal Allah dengan pikirannya sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup dengan persekutuan dengan Allah. Loh, wes ribet, tidak mengenal Allah, menjauh lagi dari Allah. Amsyong. Terus, ya, karena kebodohan yang ada dalam mereka, karena kedegilan. Berarti apa? Keras hati. Ayo kita jangan keras hati, kita rendah hati. Minta sama Tuhan untuk proses terus hidup kita. Minta Roh Kudus terus untuk membentuk kita. Setiap saat. Ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Puji Tuhan. Bilang sebelah, kamu bukan demikian. Ayo, kamu bukan demikian. Kamu bukan demikian. Apa kamu podoai? Enggak, kamu bukan demikian. Ya kan? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Puji Tuhan. Kita mengenal Kristus. Jadi kita tidak masuk dalam bilangan mereka. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Yang belum ikut pengajaran, meloo, pemuritan. Saya bukan terus kepingin, cek no muridnya kayak enggak. Kesel ya, ngadang murid telu aja enggak mlebu kok. Gitu. Sing usul paling banter aja ucul kok, enggak pernah melu kok. Gitu. Jangan tersinggung. Sengaja. Gitu? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu.
firman Tuhan ini memperbarui roh dan pikiran kita terus-menerus. Semakin kita banyak firman, semakin pikiran kita akan diperbarui terus-menerus. Makanya dikatakan kita mempunyai pikiran Kristus. Jadi bisa enggak kita ngerti pikiran Kristus? Bisa. Jangan gedek, Bu. Aku ketok set kali. Bisa. Kenapa? Kalau kita banyak baca firman, kita akan mengerti cara berpikir Kristus. Kalau kita banyak mengerti firman, kita tahu perasaannya Tuhan. Nanti kita nyanyi lagu ya, lagu senengannya Mbak Is. Ya, nanti kita nyanyi. Mbak Is nyanyi yang paling banter. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Maksudnya gimana? Tahu doa Bapa kami? Tuhan, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Betul loh? Tapi kita mencoba masuk dalam hal yang jahat. Kayak tadi, ono cewek lewat, Tuhan jangan biarkan pencobaan ini datang kepadaku. Aku tidak akan ngelirik, aku tidak akan delok, aku tidak delok wis, tapi pokoknya tidak masuk dalam pikiranku. Itu loh, jangan masuk dalam pencobaan. Ini katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Sering kita ngasih kesempatan kepada iblis. Wis, terserah wis. Pikiran dewi. Ya, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi sebaiknya bekerja keras. Langsung 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Hihihi, cangkemmu dijogo, cangkemku juga. Ojo ngomong sembarangan. Ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun. Waduh. Bu Swandayani tadi sudah dikasih perkataan yang membangun. Bu Swandayani semakin hari semakin kinclong. Ya toh? Amin ya Bu. Merdeka katanya dia. Ya toh? Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya memperoleh kasih karunia. Ojo njebloke wong. Jangan body shaming. Dasar gendut, aku yo gendut deh. Tidak boleh. Kita beroleh, ayo yang sehat badannya kita bertambah sehat. Maksudnya ngono. Ayo cilikno sithik termasuk diriku gitu dah. Nah, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Maksudnya gimana? Mendukakan Roh Kudus adalah tadi menghidupi jiwa anggota tubuh dengan hal-hal kedagingan sehingga rohnya mati. Roh tidak tambah naik, tambah turun. Kalau roh naik, ini naik akan mempengaruhi jiwa, akan mempengaruhi tubuh. Tapi kalau tubuh dinaikkan, jiwa dinaikkan, roh tambah mungslep, hilang. Oke? Segala kepahitan, ojo mangkelan, yo. Apa kemarin? Baper. Kegeraman. Gemes aku ndelok wong iki. Tak uyel mana gini, ya. Kemarahan, pertikaian, fitnah. Fitnah lebih kejam daripada fitness. Fitness lah makso. Gitu. Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Buaan, wis dak zamane saiki fitnah, pertikai, kemarahan, ya. 32, ini luar biasa. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagai Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Amin. Mau menjadi pelaku firman? Amin ya. Ayo kita belajar sama-sama. Ayo, Bel. Dawa nih Pak. Iya, kedawan ya. Sekap apa wis? Sekadung. Nyanyi. Ayo. Nyanyi. Lagu ini Mbak Is.
Ya, lagunya Mbak Is ya. 1, 2, 3. Bapakku berikan semuanya, jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Bapakku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hati. Kita bangkit berdiri. Jadikan ini sebuah doa, permintaan pada Tuhan. Tuhan, ku berikan semua. Memang hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Kira papa sik ini karana masih karaba. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Biarlah kita renungkan firman pagi hari ini. Ambil beberapa 1 menit kita berdoa kepada Tuhan masing-masing kita.
biarlah kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya, kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, di lantai bawah, di lantai atas, maupun di online sekalipun. Roh Kudus adalah roh yang tidak terbatas. Saat kita merespon firman, kita mau diubahkan. Kita mau hidup kita ini menjadi ciptaan yang baru. Diperbaharui Roh Kudus. Perbaharuilah kami pada hari ini. Mari minta Roh Kudus memperbaharui hidup. Bukan sekedar kita mendengar dan keluar, tetapi kita pagi hari ini kita minta Roh Kudus. Dia memperbaharui tubuh jiwa roh kita. Ada hal-hal yang harus kita tanggalkan. Ada hal-hal yang harus kita matikan pagi hari ini. Kedagingan kita, kemarahan, kegeraman, fitnah. Ada saatnya kita ditahu saat umur kita di dunia ini. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita. Sekian lama kita melayani, bahkan kita mengikut Kristus. Jangan sampai sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan. Tuhan, Bapa, kami bersyukur padamu pagi hari ini. Biarlah Tuhan, saat kami merespon firman-Mu, Roh Kudus yang akan mengubahkan kami. Kami menanggalkan manusia lama kami Tuhan, dan kami hidup dalam ciptaan yang baru. Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk dalam perkataan kami, pemikiran kami, perbuatan kami, tindakan kami Tuhan, orang boleh melihat Kristus. Orang boleh melihat Yesus ada dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami memohon berkatilah hamba-Mu Bapak Yusak Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam setiap usaha bisnis, pekerjaan rumah tangga Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan mengisi kembali bencana hidupnya lebih lagi Tuhan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa, ada banyak orang-orang yang diselamatkan. Dan kami berdoa saat ini ya Tuhan Yesus, buat semua yang hadir Tuhan, baik ibadah onsite maupun online, baik yang di lantai bawah, lantai atas Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Roh Kudus, kami izinkan Engkau selebar mungkin. Kami izinkan Engkau yang menuntun hidup kami, yang Engkau membawa kami semakin hari semakin disempurnakan. Kami tidak mampu Tuhan, tetapi Roh-Mu yang mampu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Setiap persembahan yang telah kami taburkan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Tuhan, di hadapan-Mu kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan izinkan hamba-Mu memohonkan berkat bagi setiap umat-Mu Tuhan yang datang beribadah. Kami percaya ibadah kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan.
Diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah segala pemikiranmu, diberkati segala studimu, diberkati rumah tanggamu. Anakmu akan berhasil dan engkau akan melihat anak cucumu diberkati Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya terima berkat Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.